Halo kawan pajak, berjumpa kembali bersama kami di Ngalam, ngobrol asik ala Madya Malang. Ngalam kali ini kita akan berbicara tentang emas. Emas perhiasan atau emas batangan, nanti kita akan bicarakan emas seperti apa. Kemudian ada info yang paling menyenangkan, yaitu tarif pajak untuk emas turun. Nah, turunnya seberapa, seperti apa, kita akan ngobrol bersama rekan saya, Kak Sahrul. Selamat sore Kak Sahrul. Halo kawan pajak, apa kabar? Kak Tika, apa kabar? Halo kawan pajak, apa kabar? Kabar baik Hana? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam kondisi baik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Masih cuacanya masih kadang panas sekali dan kadang hujan, jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Oke, Kak Tika, Kak Sahrul, kita langsung bicara saja tentang emas yang katanya tarifnya turun. Nah, ini informasi penting sekali karena biasanya mbak-mbak, ibu-ibu, yang cewek-cewek yang suka beli emas, ya, mau itu disimpan atau sebagai investasi atau suka pakai perhiasannya, ini penting Kak Sarul karena selisih nilai emas dari toko yang satu dengan toko yang lain kita akan kejar gitu ya Kak Tika ya, sampai 5 km pun kita kejar ya. Oke, selisih 10.000, 20.000 itu penting gitu. Sekarang kita bicara dulu tentang emas. Aturan nomor berapa nih Kak Sahrul, Kak Tika? Ada aturannya katanya sekarang. Baru terbit. Untuk aturannya yang baru terbit adalah Peraturan Menteri Keuangan yang ada di nomor 48 tahun 2023. Baru fresh banget karena terbitnya di bulan Mei ini. Oke. Meskipun masa berlakunya ya di bulan Mei ini. Meskipun sebenarnya aturan tentang perdagangan emas ini juga bukan hal yang baru ya Kak Tika ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin di peraturan terbaru ini akan memberi kepastian hukum kepada pedagang emas gitu ya. Kemudian penyederhanaan, memberikan asas keadilan dan tentunya kemudahan administrasi. Oke, ini sudah ada latar belakang kenapa peraturan ini diterbitkan. Salah satunya tadi yang saya tangkap adalah keadilan. Itu yang paling penting biasanya ya. Kita kalau nggak emasnya mahal dikit aja, wah nggak adil nih, udah gitu ya Kak Tika ya. Udah nggak adil nih, ini beda toko nih gitu ya. Oke, kemudian kita akan berbicara tentang emas perhiasan dulu deh Kak. Gimana Kak pengenaan pajak terhadap emas perhiasan ini? Monggo silakan Kak Tika atau Kak Sahrul nih. Saya dulu ya. Boleh, silakan Kak Tika. Kalau untuk emas perhiasan ini ada dua pajak ya yang dikenakan, dua aspek perpajakan yang dikenakan, yaitu untuk PPh pasal 22 dan PPN. Mungkin nanti kalau PPN dijelaskan Pak Zahrul ya. Boleh. Nah, untuk PPh pasal 22 itu dikenakan itu adalah untuk pabrikan dan pedagang emas perhiasan wajib, ini wajib ya, memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Oke, 0,25%. Ini setahu saya sudah lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Iya, betul. Aturan sebelumnya itu PPh pasal 22-nya itu ada di angka 0,45% ya. Oke, 0,45 sekarang turun ke 0,25. Oke. Jadi kawan pajak PPh 22-nya betul kena PPh 22 tapi nilainya turun begitu ya. Oke. Turun dan ini berlaku untuk seluruh transaksi emas atau gimana Kak? Oh, tidak. Kalau untuk PPh pasal 22 itu tidak semuanya yang membeli emas itu terkena pasal 22, PPh pasal 22. Pengecualiannya ada pengecualian. Nah, untuk konsumen akhir, ibu-ibu atau perempuan-perempuan kayak kita ini yang Maaf saya laki-laki. Kita berdua maksudnya Bapak. Tapi laki-laki ada juga kok Pak yang pakai emas. Iya dong. Untuk istrinya. Iya. Betul. Nah, kalau Kak Zahrul pengen membeli istrinya emas sebagai konsumen akhir,
PPh pasal 22 itu dibebaskan, tidak Oke. dikenakan. Jadi kita nggak perlu bayar PPh pasal 22 kalau kita adalah konsumen akhir, Iya, gitu ya. betul. Jadi ini berlaku untuk pabrikan dan perdagangan, Iya, pedagang emas. Pedagang. Dan tapi untuk pedagang emas, PPh pasal 22 yang dikenakan juga bisa dikreditkan Kak Hana. Oke, berarti adil nih, Adil. yang konsumennya tidak kena pasal 22, begitu ya. Iya. Kemudian pedagang dan pabrikan kena tapi bisa dikreditkan, Iya, gitu ya. betul. Nah, ini tingkat ke apa? Aspek keadilan yang tadi disebutkan oleh Kak Sarul, begitu ya Kak Sarul ya? Benar, jadi mau menambahkan ketika pabrikan melakukan penyerahan kepada pedagang, di situ pedagang melakukan pemotongan PPh pasal 22. Begitu juga sebaliknya ketika pemungutan ya. Ketika pedagang melakukan penyerahan kepada pabrikan, itu juga sekarang dikenakan PPh 22 karena di aturan sebelumnya hal ini belum ada ya karena ya. Oke. Oh gitu. Oke, ini untuk emas perhiasan baru PPh pasal 22. Jangan-jangan ya kawan pajak benar diturunin tapi ada pajak yang lain gitu. Gimana Kak Tika, Kak Sarul? Ada juga pajak yang lain, misalnya seperti pajak satunya ya Kak Sarul ya, PPN itu juga ada penurunan tarif. Gimana Kak Sarul? Tarifnya? Jadi kalau untuk di PPN, di aspek PPN itu atas PKP pabrikan emas itu yang sebelumnya dikenakan PPN dengan besaran tarif tertentu ya. Sebelumnya ada di 2% ya. Sekarang turun menjadi 1,1%, tapi dengan syaratnya. Oke, jadi turun juga ya. Turun, Tadi PPh iya. 22-nya turun, kemudian sekarang PPN-nya turun juga. Jadi 1,1%. Iya. Gitu ya Kak Sarul ya? Iya, ada dua tarif ya. Ada dua ketika tarif ya, betul sekali. Ya, di 1,1% di sini ada penyerahan pabrikan emas, perhiasan dan pedagang emas perhiasan. Pedagang emas benar ya? Iya. Oke, jadi untuk pabrikan yang menyerahkan emas kepada pedagang dikenakan tarif 1,1%. Oke, kemudian tarif yang satunya? Yang satunya adalah penyerahan kepada konsumen akhir. Di sini ada perbedaan. Ya. Jadi dari pabrikan ke konsumen akhir dikenakan PPN 1,65%. Kenapa Kak Tika? Kok ada perbedaan di sini? Gimana Kak Tika? Kenapa satu pabrik nih mau menyerahkan ke pedagang 1%, 1,1%. Kemudian ketika dia akan menyerahkan pada konsumen akhir itu 1,65%. Ini lebih tinggi nih kalau ke konsumen akhir. Gimana Kak Tika? Iya, dan di situ azas keadilannya, ada azas keadilannya. Kalau seandainya konsumen akhir dikenakan tarifnya cuma 1,1% juga, nanti konsumen akhir nggak ada yang mau beli emas ke pedagang. Jadi langsung ke pabrik semua. Langsung ke pabrik semua. Oke, artinya ini asas Jadi ada persaingan yang sehat juga. Oh iya, persaingan yang sehat antara pabrik yang menjual langsung ke konsumen dengan pedagang yang menjual ke konsumen, begitu ya Kak Tika ya. Oke. Jadi tetap ada unsur keadilan antara pabrik yang menjualkan langsung kepada konsumen dengan pedagang. Ini persaingan sehat ini nanti. Persaingan sehat. Oke, betul-betul. Jadi kita benar-benar milih nih Kak Tika, mana yang beneran murah bener atau enggak, karena ternyata dari segi tarifnya saja sudah beda gitu ya. Benar, dibedakan. Oke, dibedakan ya Kak Sarul. Ya, jadi untuk tarif yang berikutnya ya dari di aspek PPN di sini adalah PKP pedagang emas perhiasan memungut PPN besaran tertentu ini 0% dari harga jual ketika penyerahan dari pabrikan kepada pabrikan emas perhiasan. Nah, kalau untuk yang 0% itu adalah ini pedagang emas. Pedagang emas itu menerima konsumen yang menjual emas. Misalnya kan ini konsumen udah bosen nih emasnya, saya mau ganti, dan saya jual nih cincin saya atau gelang saya atau anting saya. Nah, sama pedagang emas yang sudah dibeli dari konsumen itu dikumpulin dan tidak dijual lagi, dikumpulin. Nah, sama pedagang tadi emas itu diserahkan ke pabrikan. Nah, itu ditukar dengan membeli
pedagang emas mau membeli tukar emas tambah ya, bisa dari jadi pabrikan tukar dengan tambah. membayar dengan emas. Membayar dengan barter emas. ya istilahnya ya. Iya, Oke. Itu, nah itu aspek yang- perpajakan PPN-nya 0%. Oke, Karena jadi memang di lapangan seperti itu ya yang sering terjadi. Pedagang emas itu kan biasanya ada jual beli emas Iya. gitu kan. Mereka membeli emas perhiasan dari penjual perorangan itu. konsumen. Nah, biasanya mungkin orang menjual karena sudah bosan dengan modelnya atau apa, itu dikumpulkan oleh pedagang, kemudian diserahkan kepada pabrikan untuk mendapatkan model yang baru seperti itu. Berarti kalau seperti itu kita tahu ya, ternyata kalau di toko emas itu kita tidak ada membeli emas second ya. bisa jadi Kak, Mas saya Kak. Sepanjang masih modelnya masih update saya rasa masih ya. Tapi kemudian berputar saya rasa ya modelnya emas tuh. Oke, jadi 0% itu khusus untuk pedagang yang ke pabrikan gitu ya. Artinya kita sebagai konsumen, seandainya kita sebagai konsumen akhir, kita nggak bisa tuh dapat yang 0% tuh ya. Tidak bisa. Dapatnya yang 1,1 atau 1,6 gitu ya. Ya. 1,65. Oke, maaf ini bahaya ini 1,65. Selisih 0,5% ini lumayan. 0,5% ini berpengaruh ya. Oke. Kemudian Kak, ini kita bisa mendapatkan 1,1 dan 1,65 ini dari pedagang. Ada syarat dan ketentuan kapan nih kita bisa dapat tarif PPN-nya yang kena 1,1 atau 1,65. Kalau untuk tarif yang 1,1% itu di PKP yang pedagang emas itu adalah pedagang emas itu akan menjual tarifnya 1,1% apabila dia membeli ke pabrikannya dengan membuka data, sehingga pabrikan itu bisa menerbitkan faktur pajak yang lengkap. Oke. Nah, ini ada nih pedagang emas yang nggak mau, aku nggak mau tahu NPWP ku, nggak usah, yang penting terserah kamu dah mau buat tertutup, harga berapa. ya. Nah itu dia kena yang 1,65. Ketika dia jual lagi gitu ya, Karena pabrikannya tidak bisa menerbitkan faktur pajak yang lengkap. Oke, jadi saya rasa sekarang pedagang emas juga kayaknya sudah waktunya lah kita Membuka diri ya. membuka diri. Karena apa? Ketika Anda membeli dari pabrikan kemudian tidak membuka diri, artinya data ditutup sehingga tidak muncul di pabrikan. Ketika pabrikan melaporkan penjualannya itu tidak muncul data pembelinya, Anda hanya bisa menjual kembali gitu ya, Iya. dengan PPN 1,65. Sementara ada tarif yang 1,1 dengan catatan Anda menyampaikan data kepada penjual, kepada pabrikan, sehingga pabrikan bisa membuat faktur lengkap untuk Anda. Toh nanti Anda ketika menjualnya juga tetap 1,1 gitu ya. Keuntungannya seperti itu. Artinya kalau Anda sekarang lagi pula sekarang data sudah ini ya, sudah ada keterbukaan data, betul. Seharusnya sudah nggak ada lagi ya betul. yang tutup data seperti itu. Apalagi kan untuk pedagang emas wajib PKP ya. Iya. benar. Wajib PKP sekarang. Nah itu ketika Anda bukan PKP kemudian Anda menjual lebih rendah. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah PKP? Nah, itu dilindungi di sini gitu ya. Iya, yang benar. sudah PKP tentu sudah menyadari bahwa harus menyampaikan data lengkap sehingga dia mendapatkan faktur lengkap, itu diapresiasi dengan tarif yang lebih rendah gitu ya, dibandingkan mereka yang tidak melakukan itu. Gitu ya Kak. Iya, Benar. betul sekali. Jadi tadi kita berbicara masih di emas perhiasan Iya, ya. betul. Sekarang. Ini tadi emas perhiasan kita masih bicarakan. Nah, sekarang kalau untuk emas batangan ini, emas batangan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di sini yang untuk kepentingan cadangan devisa itu tidak dikenai PPN. Begitu juga dengan emas
emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara juga mendapat fasilitas tidak dipungut PPN berdasarkan PP 49 tahun 2022. Jadi kalau untuk emas batangan masih tidak dikenakan PPN ya. Mendapat fasilitas tidak dipungut begitu ya. Benar. Pungut, ya. Ada PPN-nya tapi tidak dipungut. Tuh. Ini khusus untuk emas batangan. Karena memang kadang-kadang ada yang menggunakan emas sebagai investasi sehingga tidak membeli dalam bentuk perhiasan gitu Kak Sarul, tapi membeli bentuknya emas batangan. Ini mungkin yang sekarang lagi tren ya, investasi emas batangan. Investasi emas batangan sekarang lagi tren. Oke. Jadi kalau di emas batangan kan tadi di emas perhiasan dia PPh dua-duanya untuk pabrikan dan pedagang, konsumen akhir tidak. Tapi ada PPN untuk konsumen akhir begitu ya. Itu untuk emas perhiasan. Sedangkan untuk emas batangan ternyata mendapatkan fasilitas PPN-nya, gitu ya. Fasilitas tidak dipungut. Nah, PPh dua-duanya gimana sekarang Kak Sarul, Kak Tika? Ini untuk emas batangan ini. Karena tadi kan emas batangan emas perhiasan itu untuk pabrikan dan hanya untuk pabrikan dan pedagang. Oke, sekarang untuk emas batangan. Nah, untuk penyerahan emas batangan ini sama halnya dengan emas perhiasan. Jadi yang dikenakan itu adalah pedagang dan pabrikan, penyerahan pedagang dan pabrikan. Kalau tarifnya sama? Sama, tetap sama 0,25%. Ya. Sama juga pengecualian untuk konsumen akhir. Jadi untuk konsumen akhir itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Kalau yang sebelumnya masih dikenakan ya. PPh pasal 22 itu 0,45% ya kalau dengan NPWP. Nah, kalau tanpa NPWP 0,9%. Iya. Jadi yang sekarang ini emas batangan malah fasilitas PPN-nya tidak dipungut, kemudian pasal 22-nya juga tidak dikenakan begitu ya. Lebih menarik, makanya pantas aja sekarang lagi tren ya, menarik. Gitu. Kalau misalnya saya membeli perhiasan yang tidak semuanya emas gitu, Kak Sahrul, Kak Tika. Jadi ada batu akiknya gitu mungkin kalau bapak-bapak ya. Ada batu akiknya begitu gimana Kak Sahrul, Kak Tika? Jadi untuk aturannya sekarang ini lebih merangkul ya, nggak hanya perhiasan yang sifatnya hanya berbahan emas, tapi untuk perhiasan yang mengandung emas. Di sini berarti sekecil apapun, meskipun di situ yang penting di situ terdapat unsur emasnya, maka peraturan ini tetap mengikat kepada pedagang ataupun pabrikan seperti itu. Artinya seandainya pedagang itu bukan hanya menjual emas tapi juga permatanya atau mungkin perhiasan perak yang ada unsur emasnya. Itu tetap kena gitu ya. Nah, ini ada unsur keadilan lagi saya temukan ya. Jadi tidak hanya pedagang emas tapi juga pedagang perhiasan yang menjual ada unsur emasnya tadi ya. Ada unsur emas. Dengan tarif yang sama gitu ya, Kak? Perlakuan yang sama. Dengan perlakuan yang sama. Kak Sahrul, Kak Tika, ini luar biasa. Emas ini saya rasa jauh lebih murah harusnya ya tarifnya sekarang, karena ada banyak sekali penurunan baik itu PPh 22 maupun PPN, bahkan ada tadi yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut gitu. Harusnya ekonomi semakin baik ini ya. Mudah-mudahan ekonomi semakin baik. Kawan pajak, kita akan membahas emas lebih detail mungkin nanti di kesempatan yang berikutnya. Kak Sahrul, Kak Tika, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan ngobrol lagi di acara yang sama, Ngalam Ngobrol Asik ala Madya Malang. Terima kasih, sampai jumpa.